Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakum dinukum waliyadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada ba'da maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya imtigo amardotillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah, melanjutkan bahasan yang sebelumnya berkaitan dengan surah Al-Kafirun, yang dimana kemarin kita sudah membahas satu tahsin, kemudian terjemah, lalu asbabun nuzul surah Al-Kafirun tersebut, di mana kita bisa mengetahui bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah. Rasul tidak pernah memberikan ruang sedikit pun untuk masuk pada ranah di mana hal itu adalah merupakan kesalahan atau sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat gitu. Jadi artinya tidak ada dalam menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala harus kita terjerumus terlebih dahulu pada kesalahan gitu, Pak. Tidak ada gitu. Karena masih ada orang yang mengatakan kalau kita ingin bisa menyampaikan satu kebenaran, minimal kita kudu masuk kelah gitu. Padahal kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke ranah dalam ruang lingkup kesalahan gitu. Jadi ketika berdakwah ya Rasul tetap dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita lihat bagaimana sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ketika di usia belianya, usia anak-anak, Rasul itu kan pernah mengembala banyak gitu. Jadi ketika disusui oleh Siti Halimah As-Sa'diyah kan gitu. Nah, Rasul pernah mengembala. Ketika mengembala, Rasulullah SAW itu pernah mendengar ada satu raramean lah gitu, Pak. Namun diurang panginten kuda lumping gitu, Pak. Jadi raramean atau dangdut hal yang lainnya. Pesta-pesta orang kafir. Nah, maka Rasulullah SAW itu pernah penasaran, kemudian ingin melihat, tapi ternyata luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akhirnya setiap Rasul ingin tahu, Rasul ditidurkan oleh Allah. Gitu. Kan rame, penasaran, oyong ninggal gitu. Ninggal hungkul we. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung tidak memberikan izin. Nah, di sini salah satu gambaran di mana Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lanjut usia untuk diberikan amanah yang besar berdakwah untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul tidak pernah sedikit pun mencampur adukan antara ajaran-ajaran Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan untuk dicampur adukan agar dengan dasar dakwahnya bisa diterima sehingga masuk pada ranah apa yang dilaksanakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga dibuktikan di dalam surah Al-Kafirun itu, di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir Quraisy untuk bisa menggoda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang steng-steng we ibadah teh gitu kan, satahun kadieu, satahun kaditu gitu ta. Tapi ternyata kalau kita berpikirnya mungkin bisa diterima, Pak. Nya supaya bisa katarima we lah ayeuna mah tah. Pasti seperti itu. Nilai dakwah kita itu. Jadi begitu lemahnya. Hanya ketika kita
menegakkan satu kebenaran yang dimana dihadapkan itu adalah satu kesalahan. Nah, urang mah masih keneh ragu gitu. Komodoi upami urang dihadapkan dengan mayoritas, sedangkan kita yang sedikit, sehingga urang ngiluan heula we gitu. Sugan we engke mah sugan we, ngaranna oge sugan kan gitu. Ya mending nanti kita bisa mempengaruhi, yang dikhawatirkan urang kalah anu terpengaruh gitu. Nah, karena diawali dengan sikap hal yang seperti itu. Kalau memang ternyata kita ada di jalan yang benar dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus masuk dulu gitu? Kerana yang memang ternyata itu adalah satu kesalahan. Harusnya orang biasa mempertahankan, cuman dengan sikap yang dimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menampilkan mau idotil hasanah teh gitu kan. Jadi tidak secara langsung dengan cara berdakwah keras menentang sehingga menjauhkan orang-orang, kita menolak dan kita tidak mau terjerumus akan kesalahan itu yang bertentangan dengan syariat, tapi menampilkan mauidhah hasanah gitu. Nah, itulah di mana kesuksesan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan buktikan. Kemarin kita akan membahas bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjaga dirinya agar tidak sama halnya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan itu sudah digambarkan, Pak, banyak di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, begitupun di dalam ayat perkara-perkara yang Rasul menjaga dirinya agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini yang banyak dilupakan oleh umat Islam sekarang, yang merasa bahwa ketika kita memegang teguh dengan cara kita tidak berbaur dengan mereka dalam urusan akidah, seolah-olah urang teh jadi yang tersudutkan. Nanti ada istilah intoleran teh gitu. Nah, ini yang menjadi kelemahan untuk kita semua. Padahal Rasul sudah mewanti-wanti dari dulu gitu. Termasuk kemarin kita mempertanyakan bagaimana dengan ulang tahun TA gitu. Nah, itu akan menjadi satu bahasan dari bagian-bagian itu agar kita bisa mentafakuri diri, apakah benar dengan ulang tahun kemudian diganti istilah dengan tasakur gitu kan. Bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai atau tidak. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sejarah ulang tahun itu. Karena banyak sikap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar menjaga dirinya tidak sama dengan orang Yahudi dan Nasrani, kita akan bahas sedikit demi sedikit. Hal-hal yang memang ternyata biasa kita lakukan, ternyata itu bisa termasuk pada tasabuh, yang dimana Rasulullah sudah menjaga diri dari dulu, agar umatnya juga terjaga keabsahan, kesucian agama Islam itu gitu. Salah satu diantaranya berkaitan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjaga diri untuk menjaga kesucian berdakwah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, larangan menyerupai pendeta dalam berpakaian, Pak. Gitu. Jadi dalam berpakaian ternyata itu sudah ada gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mungkin yang kita anggap ada anggoan, padahal Rasul sangat menjaga diri dalam termasuk pakaian gitu. Jadi agar terjaga gitu kan. Jadi Rasul itu sangat anti, pokoknya nama Rasul mah alim, Pak, upami siga orang Yahudi sareng Nasrani titik itu we. Rasul itu sangat seperti itu. Jadi sangat tidak mau. Makanya lakum dinukum waliyadin itu di sana gitu. Jadi kita harus bisa memaknai di sana. Nah, kalau nanti bahasan tentang tentang ulang tahun, saya minta untuk ada whiteboard gitu. Yang kayak aya whiteboard, karena tidak akan terbahas sekarang. Nanti bab ulang tahun mah akan kita bahas di sejarahnya. Kemudian kenapa ulang tahun itu pakai lilin? Nah, ulang tahun itu pakai bolu. Nah, kemudian setelah niup, kedah berdoa gitu. Nah, itu aduh luar biasa eta teh. Jadi sangat naon namina teh membuat perangkap
yang secara halus dianggap hal yang biasa, ternyata itu madorotnya luar biasa dalam ranah akidah gitu. Nah, di sini kita akan coba membuka diri kita semua bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar dakwah Islam benar-benar terjaga kesuciannya. Jadi Rasul sangat tidak mau mirip-mirip meskipun sedikit dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kita akan lihat dalam urusan berpakaian saja Rasul sangat memperhatikan dan Rasul tidak mau sama seperti orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna, sungguh kami telah menurunkan alaikum atas kalian libasan, pakaian." Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah rizki. Rizki Allah Subhanahu wa taala. Memang betul kan? Pakaian itu salah satu bentuk rizki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian kepada kita? Ternyata ada maksud dan tujuan yang mulia, Pak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian. Kata Allah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian itu karena ada yang diwajibkan untuk kita. Yuwari sauatikum, untuk menutup aurat. Nah, ini tujuan mulianya di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian karena untuk melaksanakan kewajiban. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala baiknya. Ketika Allah setiap memerintahkan satu kewajiban, Allah tidak akan meninggalkan begitu saja. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan alternatif agar kita mudah untuk melaksanakan. Sok tutup auratnya, kan bingung, Pak. Upami ya alternatif cara menutup auratnya. Maka lengkap Allah menurunkan pakaian. Tujuan pakaian untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala agar pakaian itu pun dicatat menjadi nilai ibadah dan saksi di hadapan Allah, maka jadikanlah pakaian itu dengan tujuan melaksanakan ibadah yuwari sauatikum, yaitu untuk menutup aurat. Nah, mulai kan karena kita terikat dengan syariat gitu dalam urusan memakai pakaian itu, maka unsur-unsur yang lain pun berkaitan erat. Begitupun dengan larangan-larangan Rasul. Dalam urusan berpakaian, maka ada urusan dunia. Al-aslu naon namanya teh? Dalam urusan dunia teh, kaidahna teh. Upami ibadah makan al-aslu fil ibadati at-tahrim. Al-aslu fil Jadi asal dalam urusan dunia mah al-ibahah gitu. Boleh gitu kan. Hatta yakuma dalilu ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Gitu. Jadi Pak dalam urusan dunia mah Bapak nanya naon nu ngaharamkeunana, wajar dan memang begitu. Jadi telepat, tapi upami Bapak naros tentang urusan agama, al-aslu fil ibadah al-tahrim. Jadi asal ibadah itu haram hatta yakuma dalilu alal amri, sampai ada dalil yang memerintah. Hanya upami Bapak dalam urusan ibadah naros naon larangan anak da moal aya atuh. Jadi dalam urusan ibadah mah tidak akan ada larangan, yang ada adalah perintah. Makanya dalam urusan ibadah mah urang mah ngalaksanakeun ibadah ku sabab aya parentahna, sanes aya laranganana. Tapi dalam urusan keduniaan nah baru asalnya semuanya itu halal. Boleh. Sok we Bapak bade nganggo-anggoan siga kumaha oge gitu. Silahkan saja. Anu compang-camping, anu henteu nutup aurat, mangga asal nama diperbolehkan. Nah, karena ada larangan dalam urusan berpakaian, urusannya keduniaan, maka yang asalnya boleh ketika kita membuka aurat, akhirnya janten tekengeng, haram hukumna. Nah, itu dalam urusan keduniaan. Nah, ketika kita melaksanakan perintah Allah dalam berpakaian, Pak, gitu kan, dalam berpakaian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita,
tujuannya melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah yaitu menutup aurat, ini larangannya. Haram upami bapak menampilkan aurat. Maka kewajiban kita untuk melaksanakan adalah menutup aurat dengan pakaian yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Patarosana modelnya nu kumaha? Nah, kan gitu. Modelnya nu kumaha? Mangga silahkan. Modelnya mah nu kumaha wae oge, boleh. Gitu kan asalnya. Wios silahkan. Kemudian mengerucutlah. Ada larangan lagi dari Rasul. Model oge ternyata menjadi penentu. Sehingga Rasul memberikan informasi kepada kita ada larangan dalam urusan model, gitu kan? Urusan model pakaian, yaitu tidak boleh sampai menyerupai pendeta. Ayo panu kedah kurang biasa dipahami teh gitu. Jadi kaitan dengan surah Al-Kafirun itu Allah sangat menjaga. Jadi Rasul saja tidak mau dina urusan anggoan hungkul oke gitu. Kan meureun ceuk urang mah ada pira pakaian gitu. Naon gitu masalahna. Padahal ternyata ketika menyerupai itu tidak boleh. Ayeuna cobi pak urang samikeun pendeta anggoana kumaha? Nganggo jas pendeta nganggo nya gitu nganggo dasi nganggo kameja nganggo sapatu nganggo lancingana rapi gitu simkuring nganggo jas nganggo koko kemeja aya nu samina aya lancingana rapi gitu dakwah di atas mimbar meja sami nah Pak gitu kan. Nah apakah itu akan termasuk pada tasabuh yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Itu mah tidak akan menjadi termasuk tasabuh karena bukan identik gitu yang dipakai menjadi ciri khasnya orang-orang kafir, bukan. Da eta mah pakaian umum biasa dianggap usaha wae oge gitu. Nah pakaian anu identik mah yaitu ada kan pakaian khas Pak pendeta upami ditinggal kapungkur mah nganggo jubah hitam putih gitu kan, kemudian aya lambang di dia salib atau nganggo kalungna kalung salib, nganggo jas nya anggoan rapi oke. Dasi sami gitu kan. Kusabab orang kafir nganggo kalungna salib, urang mah urang nganggo kalung, tapi kalungna Allah wios henteu. Hari itu mah salib, urang mah nganggo kalung, tapi kalungna lapor Allah gitu. Wios henteu. Itu tidak boleh. Gitu. Jadi bukan karena berbeda tulisanana, tapi ada identiknya di sana gitu. Meskipun kurang digentos, misal di dia Allah sareng Muhammad gitu kan kalungna teh gitu. Nya dakwah gitu kan. Nah, itu tetap tidak boleh. Jadi itulah identik yang tidak boleh kita tiru dari orang-orang Yahudi dan Nasrani meskipun berbeda secara bentuk dina kalungna. Tapi karena identiknya itu, maka kita tidak boleh mengikuti dan tidak boleh menyerupai. Tah Rasul mah alim gitu kan. Ari nganggo jas, dasi, itu mah sudah hal yang biasa karena siapapun boleh memakainya. Dan itu mah bukan identik gitu. Jadi silahkan saja, tidak menjadi masalah. Nah, di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul, iyyakum walubusur rohbani fa innahu man tazayya bihim aw tashabaha falaisa minni. Jauhi oleh kamu berpakaian seperti pendeta, karena sesungguhnya siapa yang berpakaian seperti mereka atau menyerupainya maka ia bukan termasuk golonganku. Tuh eta teh dina angguan hungkul gitu. Ayeuna punten abi tak acan kantos gitunya khutbah Jumat anu mindahkeun tongkat tacan mah itu tacan kantos pendeta itu topina khusus gitu kan. Nah topina khusus
pendeta Yahudi atau Nasrani. Upami Yahudi mah biasanya sok jelas pisan gitu bedana teh. Nasrani oge upami di naon namina teh di gereja-gereja besar pendeta oge khas pisan gitu. Nganggo jubah sama jubahna. Kalung aya nyepeng tongkat nyepeng. Tongkatna oge salib. Nah, gitu. Jadi pakaian-pakaian yang secara khas nu sapertos kitu, itu nu teu kenging ku urang ditiru gitu. Orang Arab nganggo jubah sami, Rasul nganggo jubah sami, bahkan gitu. Tapi kenapa tidak termasuk pada tasabuh gitu? Karena yang dipakai oleh Rasul bukan identik yang dipakai oleh orang Yahudi dan Nasrani gitu. Jadi identik anu secara detailnya jelas kita tiru itu yang tidak boleh gitu. Jadi Rasul saja dalam urusan berpakaian itu sangat hati-hati Pak. Eta teh anggoan gitu kan. Anggoan hungkul. Yang dianggap oleh kita yang mungkin sepele. Mahnya dina urusan pakaian hungkul ini seperti itu. Nah inilah yang dimaksud dengan urusan keduniaan yang asalnya boleh, tapi ketika ada larangan, nah di situ kita harus siap untuk melaksanakannya. Kemudian yang selanjutnya di dalam hadis riwayat Abu Dawud. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatruku fi baitihi syai'an fihi taslibun ila qadabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan sesuatu yang bertanda salib di rumahnya. Jadi kata Siti Aisyah, Rasulullah itu tidak akan pernah membiarkan ketika di rumah nate aya gambar sapertos salib. Yang meureun padahal mah tengah aja gitu, bahkan gitunya. Yaitu tengah aja jual aya we tanda salib. Nah, ketika ada hal yang seperti itu, ku Rasul tidak akan pernah dibiarkan. Kumaha tuh? Illa qaldobahu. Kecuali Rasul akan merubahnya. Supaya henteu janten bentuk salib. Kan perkara nu siga kitu hungkul kan gitunya. Gitu. Ada teman tengah aja gitu. Karena identik gitu kan, gambar dan bentuknya itu adalah sesuatu hal yang dipakai untuk ritual orang Yahudi dan Nasrani, maka Rasul tidak akan pernah menerima benda-benda yang seperti itu ada di rumahnya. Termasuk dalam urusan gambar gitu. Jadi gambar yang ketika ada salibna hapus ku Rasul teh. Nah, murang kali urang kan resep kan gambar-gambar banyak. Acu gitu kan. Bagus gambar nama. Aya pedang. Tapi bentuknya salib. Terus saya orai nu meulit gitu. Siga nu gaya eta teh. Padahal ternyata terikat dengan larangan ini. Karena gambar itu adalah sesuatu hal yang sangat identik dengan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, misal seperti itu. Karena itu adalah merupakan satu gambaran yang dimana mereka menjadikan ritual ibadah kaitannya dengan akidah tahapus. Timurin di sekolah lagi ayah. Ya karena orang tuana mungkin ngeh gitu kan dalam urusan yang seperti itu. Jong-jong budak TK sekolah Pak nganggo sweater di pengkerna teh. Naon namina teh gambaran nu kitu. Ya kita sita. Ulah tidak boleh gitu. Jadi kurang dibersihkan hal-hal yang seperti itu. Silahkan. Kalau orang tua ada yang protes datang saja. Nanti kita akan diskusi. Gitu. Maksud kita apa? Gitu kan? Tidak boleh memakai pakaian yang seperti ini. Nah, ini sudah digambarkan dan disikapi oleh Rasul jauh-jauh hari gitu. Jadi Rasul terus bersikap gitu, Pak. Dalam urusan berpakaian yang ketika identik menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, Rasul teh alim sama sekali. Tidak mau gitu. Nah, kemudian di dalam keterangan Al-Ustaz Aceng Zakaria itu menyampaikan hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak boleh berpakaian seperti pendeta atau biksu. Nah, hari biksu nu kumaha? Anggoanana sami henteu sareng ihram. Nah, gitu. Kan hampir-hampir miripnya. Apakah akan termasuk tasabuh? Tidak kan gitu. Dari eta mah ihram mah moal masuk tasabuh atuh saacan aya biksu ihram mah sudah ada dulu gitu. Eta mah. Nah, biksu kan gitu pakaian. Oge nya kan melitna sedikit menyerupai.
Tapi aya identiknya yang lain, warna gitu. Orang naon namina teh biksu teh. Kemudian yang kedua kalung, tasbih. Tasbih naoge henteu kabok tuh Pak gitu. Seorang kalau Cigunu gitu. Nah, gitu. Jadi tasbih naoge saged kalau Cigunu dikaitkeun we kanu beheung gitu kan. Nah, ketika kita menyerupai akan hal yang seperti itu, maka itu dilarang oleh Rasulullah. Falaisa minni, maka tidak akan termasuk pada golonganku. Jadi Rasul sudah diantisipasi. Aduh, gitu kan. Nah, serta tidak boleh menyimpan salib, patung Bunda Maria, Pak, gitu. Kemudian patung Buddha atau Hindu dan lainnya. Karena itu termasuk syiar agama mereka. Ah, ya macan ada oleh-oleh di Borobudur gitu. Atuh nya Arya mah bentukna mah Borobudur gitu kan. Tapi ternyata detailnya teh aya gambar anu teu make baju gitu kan. Nah, hal yang seperti itu yang perlu diperhatikan. Kemudian gambar-gambar untuk ritual ibadahnya gitu. Jadi kalau kita mau bawa oleh-oleh ya kedah hati-hati oke, Pak. Hati-hati oke, kedah memilah sareng memilih gitu kan. Dina hal eta. Ieu teh kaitan erat dengan ibadah mereka atau tidak gitu. Candi Prambanan gitu kan, bentuknya seperti itu gitu. Jebeuring gantos kan itu aya memang nu ibadah ya ngan sakitu-kitu na ibadahna oge. Jadi candi itu memang dipakai untuk tempat ibadah gitu kan. Tempat ibadah. Nah, berarti kan identik tah gitu. Dari segi bentuk kemudian kita dipakai, dibawa untuk jadi oleh berarti kurang mah teu kenging gitu mah. Lepas gitu. Cari we nu lain gitu kan. Hal yang seperti itu. Gitu kan. Dina hal eta gagantel kan biasanya mah Pak gitu kan, gagantel gitu. Ayeuna patung-patung di rumah oge, nah perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu, Bapak-bapak, upami aya patung-patung di bumi, sudahlah kita bersihkan patung-patungnya gitu, gambar-gambar gitu kan. Naon namina teh sapertos ukiran-ukiran yang berbentuk seperti makhluk hidup gitu kan, seperti itu. Jadi kurang dibersihkan hal yang seperti itu. Mending kene foto keluarga gitu. Pinuhana ku foto keluarga daripada ku patung mah. Itu dan malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah ketika di rumah kita ada patung. Jadi bukan berarti malaikat jadi aya di bumi orang. Rahmat Allah tidak akan masuk ke rumah kita. Gitu. Ya Rasul wae padahal Rasul ente masang patungna, batur nu masang patungna teh di payeunan bumina Rasul. Lengkap patungnya dengan kepala-kepalanya, wajah, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memasukkan rahmatnya. Karena Rasulullah SAW itu naon memenggal gitu kan kepala patung, nenggel gitu, tenggel langsung jadi hancur itu kepala patungnya. Nah, jadi kita di rumah pun harus hati-hati. Gitunya aya patung-patung kurang naon namina teh simpenan gitu. Kecuali foto-foto kita ya silahkan. Meskipun di antara para ulama berkaitan dengan foto pun berbeda-beda pendapat gitu kan. Berbeda pendapat. Tapi untuk foto masih aman. Kemudian yang selanjutnya, Pak. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersikap agar berbeda dengan orang-orang Yahudi ketika dalam kondisi berperang, yaitu mewarnai rambut. Nah, bagaimana hukum mewarnai rambut? Apakah boleh ataukah tidak? Gitu. Jadi Rasul itu betul-betul luar biasa, alim gitu kan, sami sareng orang-orang Yahudi dan Nasrani. Salah satu di antara hadisnya berkaitan dengan menyemir rambut atau mewarnai rambut. Di dalam hadis riwayat Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal Yahuda wan Nasara la yasbaguna fa khalifuhum. Kata Rasul, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut mereka. Maka Rasul memerintahkan kepada para sahabat, fa khalifuhum, sok maraneh mah kudu beda jeung mara ditu gitu kan. Sareng orang Yahudi, Nasrani. Berarti di sini ada perintah dari Rasul kepada para sahabat untuk
menyemir rambut. Gitu, Pak. Janten kapungkur mah malah diparentah. Kanggo ngawarnaan rambut teh. Kusabab naon? Alim sami sareng orang Yahudi dan Nasrani gitu. Orang Yahudi dan Nasrani mah leuwis gitu kan harideung. Nah, Rasul dipiwarang ka para sahabat kudu beda. Sareng orang Yahudi Nasrani. Nah, itu dalam urusan perkara yang seperti itu gitu. Tapi engke kaitannya kenapa Rasulullah memerintahkan untuk mewarnai rambut. Nah, nanti dalam urusan ini kita akan lihat ilatna naon gitu kan. Sebabnya apa? Rasul sampai memerintahkan untuk mewarnai rambut para sahabat. Kemudian di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diterima dari Abu Hurairah, "Ghayyirus syaiba wala tasabahul yahuda." Kata Rasul, "Rubahlah oleh kamu ubanmu." Atau suwisan, Rasul diparentahkeun, sok warnaan gitu, wis teh, tapi ulah sapertos orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi sareng Nasrani naon? Merubah sami ubana, cuman warna hideung gitu. Orang Yahudi Nasrani mah dirubah ubana teh. Nah, yang kita tahu selama ini merubah rambut itu kan tidak jadi masalah banyak. Tidak ada keharaman. Tapi yang kita tahu adalah tidak boleh mewarnai rambut dengan warna hitam. Itu kan yang kita tahu. Nah, ternyata Rasulullah SAW pun seperti itu. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk merubah rambut, baik itu yang masih hitam ataupun yang sudah putih, ayahuisan, sopwe, probi gitu. Ulah sami sareng orang Yahudi Nasrani. Jadi sikap Rasul itu sangat sensitif. Supaya tersami sareng orang Yahudi Nasrani gitu. Sangat sensitif, tidak mau gitu. Nah, itulah tantangan dakwah Rasul kenapa berat. Jadi itu aya istilahnya Rasulullah SAW ngiring heula ka budaya itu henteu Pak gitu. Tidak pernah gitu kan. Jangan Rasul selevel Abu Bakar saja itu tidak pernah mengikuti budaya orang-orang kafir Quraisy. Padahal Abu Bakar keluarganya orang-orang jahiliyah, tapi tidak pernah Abu Bakar dan tidak pernah beribadah menyembah patung-patung. Itu Abu Bakar. Nuju alitna ge can pernah gitu kan. Abu Bakar karena kecerdasan. Nah, Abu Bakar mah sudah dibekali kecerdasan dari dulu naoge. Nah, ketika Rasulullah SAW berdakwah, Abu Bakar yang pertama membenarkan ketika Rasul Isra Mi'raj As-Siddiq kan langsung gitu. Diberikan nama oleh Rasulullah SAW As-Siddiq, yaitu pembenar gitu kan, yang mempercayai informasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ragu gitu kan Abu Bakar. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dalam urusan rambut saja itu diperhatikan. Nah, ini dalam menyemir rambut. Jadi Rasul memerintahkan silahkan rubah. Tapi nanti kita akan lihat ya ilatnya seperti apa. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Dawud, an Abi Dzarrin dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ahsana ma ghayyara bihi hadza syaiba. Kata Rasul, sesungguhnya sesuatu yang paling bagus untuk merubah uban ini al-hanna wal katam. Nah, Rasul memberikan solusi. Kunaon atuh dirubahna bahan pewarna rambut yang bagus dan menyehatkan, tidak menjadi madorot. Rasul memerintahkan untuk mewarnai rambut dengan henna atau al-katam. Urang mah henna atau serangnya, gitu kan? Henna ada yang dipakai cacar pacar gitu, kanggo kuku, aya oge anu dugikeun ka ngawarnaan pananganna, raraina dan lain sebagainya. Beureum kan warnana teh. Nah, itu menjadi bahan baku untuk mewarnai rambut. Da eta mah Pak alami dari tumbuhan yang ada di Yaman gitu. Makanya bahan yang itu sangat bagus untuk mewarnai rambut. Itulah solusi dari Rasulullah. Hari ayeuna mah kan diurang Pak ngawarnaan rambut nganggo naon?
Ari kapungkur mah kan disebutna pikop, ayeuna duka naon ayeuna gitu. Warna rambut namina naon gitu kan. Jeung bahana oge kan duka gitu. Bahana dinu naon gitu kan. Bahana teh ari kapungkur mah emot keneh rerencangan nu ngawarnaan rambutna ngamo pikop kuat ka bau hangseur gitu mah eta bahana gitu. Nah dina naon gitu kan. Meni gareuleuh ari jid gitu. Nah itu, jadi harus mempertimbangkan juga gitu kan, ngawarnaan rambut, bahana bagus atau tidak gitu, alami atau henteu, pilih ternyata terbuat dari hal-hal yang diharamkan, sehingga malah menjadi madorot, warna teu aya, rambut teu aya, akhirnya mah gitu, udah buat gitu kan, rusak. Nah maka dijelaskan di dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Abu Dawud, al-katamu bifat hataini nabatun bil yamani yukhriju sibgho aswada yamilu ilal humroti, ialah tumbuhan yang berasal dari negeri Yaman yang mengeluarkan warna hitam agak kemerah-merahan. Itu warna nate Pak. Jadi warna hitam agak kemerah-merahan. Nah, kemudian wasibgul hanna ahmaru wasibgu bihima ma'an yukhriju baina sawadi wal humrati. Sedangkan henna itu kan, nah sedangkan henna warnanya merah. Berem henna mah. Tapi ketika kedua-duanya disatukan antara al-katam dan henna, maka warna antara yang keluar adalah kehitam-hitaman dan kemerah-merahan. Berem ati gitu. Warna nate. Upami digabungkan. Jadi sumbernya itu adalah dari tumbuhan yang ada di Yaman. Jadi sebetulnya dalam urusan mewarnai rambut tidak jadi masalah di Islam, Pak. Silahkan saja. Mangga gitu. Nah, cuman naon jadi sebabnya kenapa Rasul sampai memerintahkan kan begitu. Identiknya kenapa? Nah, kemudian dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, pada hari Futuh Mekah, Abu Quhafah dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Abu Quhafah itu warok sahu waliyatuhu katsagomati bayadon. Ternyata Pak, rambut nate sarang jenggotna atos bodas oge siga uyah gitu. Berarti tos teu aya nu hideg-hidegan deui gitu. Bodasna siga uyah, meles we eta mah bodas. Nah, bagaimana sikap Rasul melihat Abu Quhafah seperti itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul, "Goyiru hadza bisaiin wajtanibus sawada." Nah, ini menjadi dalil bahwa tidak bolehnya memakai yang warna hitam kanggo anu ngawarnaan rambutna anu tos huisan bodas. Jadi kata Rasul, sok eta rambutnya aduh mending geus bodas kitu gitu. Jadi geus meles kitu, sok rubah warnaan. Tapi kata Rasul, wajtanibus sawada, jauhan anu warna ide. Nah, Pak, ternyata yang dimaksud dengan Rasul tidak boleh memakai warna hitam itu bukan karena zatnya. Jadi bukan karena zatnya atau bahannya gitu. Termasuk warnanya, bukan karena itu. Larangan teh. Maka disimpulkan oleh Al-Ustaz Aceng Zakaria Allahu Yarham, larangan menyemir rambut dengan warna hitam bukan karena zatnya. Maksudnya bukan karena bahannya, Pak. Jadi bukan karena bahan nganggo nu hideung oge teu nanaon gitu. Silahkan saja anu tos tulisan nganggo nu hideung oge teu nanaon. Kenapa Rasul melarang? Karena ada ilat. Ilat itu sebab yang menjadi dasar kenapa Rasul melarang tidak boleh memakai warna hitam, yaitu
menyerupai orang Yahudi dan Nasrani gitu. Tah eta larangan teh bukan karena ngawarnaan hideungna. Ari ngawarnaan hideung mah terjadi masalah. Cuman karena ada sebab itu menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, janten teu kenging gitu. Sekarang kita lihat bagaimana dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ayeuna. Aya ilatna henteu kan gitu. Sekarang mah orang tak hafal kan, tidak tahu orang Yahudi dan Nasrani apakah masih mereka itu membiasakan mewarnai rambut untuk tetap hitam seperti itu. Kalau memang ternyata mereka masih melakukan hal itu, maka ilatnya berarti masih ada. Tekenging nganggo warna anu hideung gitu. Tapi kalau ternyata ilatnya sudah tidak ada, orang Yahudi tidak menjadikan hal yang semestinya untuk mewarnai rambut mereka selalu hitam. Nasrani oke gitu, sami gitu kan. Malihan ayeuna mah upami ku urang ditinggal, banyaknya orang-orang kafir itu mewarnai rambut gitu kan. Bukan ku warna hideung, tapi warna-warna yang lain. Berarti menjadi ilat gitu kan. Nah, oke, apakah masih boleh untuk mewarnai rambut dengan warna yang lain kanggo urang, ataukah ternyata untuk sekarang malah jadi tidak boleh? Ari ti payeun mah dianjurkeun ku Rasul untuk mewarnai rambut itu karena sebabnya sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ku sabab maranehna masuk harideung, ari ayeuna mah kan rambutna banyak anu berwarna. Sehingga banyak orang Indonesia yang ngefans ke artis-artis Korea. Kan non muslim eta teh. Kafir. Artis-artis Korea diwarnaan rambutna, atuh diturutan. Nah, itu yang jadi ilatna, maka tidak boleh gitu. Yang asalnya Rasul memerintahkan, karena ilatnya sekarang sudah tidak ada, berarti sudah tidak ada lagi perintah untuk merubah rambut urang ayeuna. Karena tidak ada keidentikan yang kita lihat di orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, menyemir rambut dengan warna merah untuk masa sekarang tentu malah menjadi tidak boleh. Ari ti payun mah dianjurkan ku Rasul. Ayeuna mah malah menjadi tidak boleh karena menyerupai orang yang rusak akhlaknya. Betul kan? Di urang identikna upami aya murang kali anu dibeureumah naon, Pak? Kan gitu kan? Pasti gitu kan? Kita memiliki paradigma ketika kita melihat ada orang lain atau anak-anak siapapun itu di lingkungan urang dibeureumah, pasti we urang teh nukar itu gitu kan, negatif gitu. Nah maka kalau ternyata kita malah merubah sehingga menyerupai dengan lingkungan sekitar atau budaya kita memberikan efek terhadap orang yang seperti itu, merubah rambutnya negatif nilainya di orang, kurang ayeuna orang yang nurutan. Nah salah gitu. Seharusnya tidak boleh. Karena identikna anu ngawarnaan rambut kanggo ayeuna mah janten awon negatif. Kemudian yang ketiga, Nabi pernah menyemir rambut untuk menghadapi peperangan dengan orang kafir agar kelihatannya seperti masih muda. Wah. Itu eta teh. Ari makan orang mah perang-perang acan atuh kan gitu. Terjadi masalah huisan oge jomjon we. An ke pas bade perang meureun huisna kudu dirobah. Masih katinggalna ngora keneh. Jadi katinggalna wah aduh ya mah garagah keneh cenah gitu kan. Masih keneh tenaga anak-anak muda gitu. Harideung gitu. Nah, kemudian Sayyidina Hasan dan Husain cucu Nabi pernah menyemir rambut dengan warna hitam. Kantos. Nah maka tadi teh yang jadi masalah larangan Rasul tidak boleh memakai warna hitam itu bukan karena warna atau bahannya, tapi ilatnya, sebabnya. Nah ini menunjukkan bahwa larangan menyemir rambut itu karena ilatnya, sebabnya atau motifnya. Nah kaitan dengan surah Al-Kafirun sekali lagi kita harus gitu. Jadi bagaimana sikap Rasul itu sangat tidak mau menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi nah ayeuna umat Islam meniresep karena budaya orang-orang Yahudi jeung Nasrani gitu.
Padahal Rasul sangat anti gitu kan. Rasul menjaga kesucian Islam, dakwah agar tidak sama. Lakum dinukum waliyadin. Tadi dinya apa? Jadi orang teh kedah siap gitu. Ketika kita sedang menegakkan kebenaran, meskipun itu seueur wayahna gitu kan. Nah, dalam urusan 17 Agustus, hiburan gitu nya. Saya ketika di perumahan itu diingatkan tong make pakaian awewe jang lalaki derjo aya deui gitu. Daripada orang nano jakalah jadi kesel terus orang ngabejan, ya sudah, saya mundur saja gitu. Karena sudah diingatkan, ayah we antara hal yang seperti itu. Itu kan larangan-larangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hal yang kecil gitu Pak. Itu dina anggoan. Nah nanti banyak lagi contoh bagaimana sikap Rasul dalam penentuan azan. Itu salah satu gambarannya. Nanti kita akan bahas. Pilih engke tepercanten gitu. Jadi seolah-olah yang melarang tidak boleh menyerupai orang Yahudi dan Nasrani itu keras dakwahna, ente malah itulah sikap Rasul. Seperti itu. Nah, yang paling berat nanti ulang tahun. So, berat naoge. Nah, berat karena sudah jadi kebiasaan di lingkungan orang. Jadi sudah menjadi kebiasaan dan adat. Dan kita bungkus dengan istilah tasyakur. Nanti kita akan lihat, tepatkah tasyakur ditempatkan pada hari kelahiran? Kemudian pasti engke aya nu nganggo alasan dalil Rasul anu mensaumi hari kelahiranana. Nyambungnya teh bakal kadinya gitu. Kan itu tuh Rasul oge saya bahagia dengan hari kelahirannya, maka Rasul mensauminya. Ieu dalilna. Nanti kita akan lihat nyambung teh itu dalilna teh. Dan itu seperti apa dalilnya gitu. Dan itu akan ada kaidahnya. Jadi amalannya khusus untuk Rasul tidak bisa kita amalkan untuk kita. Gitu kan. Nah, kemudian nanti kita akan lihat hari dalil eta ka mana jadina. Apakah betul untuk merayakan hari kelahiran kita sebagaimana Rasul? Bukan. Nah, itu akan kita lihat. Itu wah, resep lah gitu. Karena kita akan lihat sejarah dan kita akan coba kamari-kamari sana-sama di tos lami oge aya orang Nasrani, orang Kristen kene oge gitu kan. Yang menyampaikan tentang naon namina teh tentang ulang tahun gitu. Jadi dijelaskan, mereka juga yang menyampaikannya. Kenapa ku bolu, nah ku lilin, nah tos niup lilin ngadoa gitu. Soalnya emang aku bapak-bapak lah di pilarian, oke, gitu kan. Kita sambil berdiskusi. Gitu. Tapi nanti alurnya moal waka ka ulang tahun heula, nanti kita akan bertahap. Anu adzan gitu kan, bagaimana sikap Rasul penentuan adzan. Para sahabat usulan ku lonceng we, tolak ku Rasul. Kemudian ku api we, tolak ku Rasul. Itu salah satu sikap Rasul yang tidak mau seperti dengan orang-orang Yahudi Nasrani. Gitu. Nah itulah lakum dinukum waliyadin di dalam surah Al-Kafirun, bagaimana Rasul diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dan tidak pernah sama sekali sedikit pun Rasul untuk ikut terlebih dahulu dengan dasar ingin diterima dakwahnya gitu. Dalam budaya-budaya mereka yang ternyata itu adalah budaya yang bertentangan dengan syariat. Tekantos. Gitu kan. Tidak pernah seperti itu. Jadi tetap berpegang teguh dalam kebenaran. Cuma nanti kita bersikapna dina mau idotil hasanah. Jadi menampakkan akhlak yang sangat baik. Contoh yang sangat baik. Adalah dalam berdebat pun dengan debat yang baik. Berdiskusi. Sehingga itulah menjadi bekal Rasulullah SAW, para sahabat masuk Islam. Nah gitu Pak. Nah ibu-ibu kemana ya teh berat sabelah kieu Pak teh. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan ini betul-betul bisa menjadi gambaran untuk kita semua gitu kan, untuk menjadi umat yang memang ternyata mempertahankan bagaimana sikap Rasul untuk menjaga kesucian Islam gitu. Dalam urusan berdakwah bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas ustadzah, mubalik dan mubalighah, tapi semua pribadi memiliki tugas dakwah. Nah, maka agar kita maksimal dakwahnya perlu kita ketahui bagaimana sikap Rasulullah SAW dalam mengemban dakwah
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui gambaran yang ada di dalam surah Al-Kafirun. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semua, ilmu untuk kita semua, dan bisa kita amalkan dalam sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.